Ya, selamat siang Mas Edi. Ya, selamat siang Mas Gogor. Ya, ini langsung eksekusi di atas kertas ya Mas. Betul, kertas. Ini kertasnya bisa, ini kita mau pakai material pastel ya? Iya, pastel. Pastel on paper. Iya, betul. Ada langkah apa? Langkah awal atau sifatnya prepare yang secara teknis harus dilakukan? Iya. Pertama-tama tentu saja kita memilih kertas yang tepat ya untuk pastel ini. Karena pastel ini dia kapur. Ya. Jadi dia tidak seperti pensil warna yang ada bahan lilin. Nah, ini dia seperti kapur tulis waktu kita sekolah dulu. Ya. Yang di papan tulisan. Nah, sebagian menempel, sebagian akan jatuh. Nah, sepertinya itu. Ini berapa gram? 300. Iya. Ini 90 gram. Oh, 90 gram. Pastel ya, Jadi cukup bagus kertasnya. Nah, enaknya sop pastel adalah tempat kita mencampur warna itu langsung di tempat kita melukis. Iya. Jadi bukan kita bikin warna di satu tempat lalu kita pindahin begitu, tapi kita mencampurnya ke situ. Nah, jadi untuk bikin gradasi, ngeblendingnya menggunakan jari diusap begitu. Nah, ini dia. Jadi langsung ada mix di kertasnya ya? Betul, langsung di sini. Jadi dia waktu kita mewarnain langsung kertasnya. Contohnya adalah saya membuat warna kulit ini, saya memulai dengan menggunakan warna coklat atau seperti raw amber gitu ya. Nah, lalu saya bisa mencari warnanya itu, warna kulit itu dengan mencampur di sini, jadi tidak di palet gitu. Jadi langsung di kertas itu saya menciptakan pencampuran warnanya. Nah, tinggal diusap. Ada treatment khusus untuk kertasnya nggak? Mungkin apa sebelum dieksekusi dengan pastel atau pewarnaan? Ada nggak, Mas? Nah, kertasnya itu dia mesti menggigit si pastelnya nih, kapurnya ini. Kalau di kertas yang terlalu licin, nggak bisa dia. Ininya pastelnya nggak bisa masuk nempel ke kertas karena kalau terlalu licin. Jadi mesti ini mirip kertas pasir. Nah, mirip kertas pasir. Jadi kertas ada teksturnya ini halus. Jadi pertama kita menggunakan kertas pastelo, istilahnya yang seperti merek apa? Iya, ada Canson, ada yang lain. Dan sebetulnya kertas yang biasa atau kayak karton pun bisa atau triplex sekalipun bisa. Tapi kita mesti memakai tambahan yaitu gesso untuk pastel. Jadi kalau di luar spesifik dari kertas yang untuk pastel ini, kita bisa menggunakan material lain, media lain, tetapi harus dibikin gesso, dikasih gesso lagi. Oke. Kita kasih gesso lagi. Nah, contohnya adalah ini kertas pastelnya cukup bagus. Ini yang belum dikasih gesso seperti ini. Kalau misalnya kertas ini saya tambahin dengan gesso, dia akan jadi lebih bagus lagi. Nah, ini nanti kita biarkan berapa menit untuk kering. Nanti permukaan kertas yang udah dikasih gesso pastel ini dengan yang belum itu berbeda. Yang ini nanti seperti ada kertas pasirnya atau amplasnya. Oh, jadi permukaannya lebih permukaannya lebih menggigit kasar, lagi, lebih kasar lagi. Tapi kasar nggak kasar banget seperti kertas amplas yang kasar banget. Tapi dia lebih, kalau untuk realistik soft pastel lebih bagus. Nah, ini kita membiarkan berapa menit, lalu habis itu kita coba bikin satu bulatan seperti ini. Nah, itu dia akan jauh lebih mantep. Ini waktu itu workshopnya seperti ini, Mas? Iya. Oke. Nah, ini workshop ini selama para di pameran tunggal terbuka setiap hari, kapan saja orang-orang mau datang melihat soft pastel workshop bisa dengan catatan janjian dulu misalnya. Oke. Jadi sepanjang
sampai dengan tanggal 2 Februari masih terbuka ya? Iya, masih terbuka untuk siapapun yang ingin belajar soft pastel atau ingin bertanya-tanya tentang soft pastel, dia bisa datang ke studio saya. Ada soft pastel, tentunya ada yang tidak soft gitu. Ya, ini pastel ya. Ya, ada Titi juga pastel, cuma oil pastel ya itu. Oke. Ya. Itu crayon kita menyebutnya. Ini soft pastel gitu, dia lebih soft. Kapur, jadi iya, seperti kapur. Iya, betul. Yang keras itu kan kayak ada karandas yang keras itu ya, yang seperti crayon pada umumnya itu dia oil pastel, oil crayon. Iya. Nah, terus ini Mas, setelah mungkin karya ini sudah finish gitu, ada treatment top coating atau gimana? Oh iya, kalau sudah selesai tentu kita melakukan pemeliharaan dengan memberikan semacam fixatif yang kita semprot. Spray ya? Iya, spray untuk dia melapis, terlindungi dari faktor-faktor luar yang dapat memudarkan warna atau merusak lukisan pastel ini. Jadi kalau kita sudah spray, misalnya terkena tumpahan air atau bahan material lainnya, seperti debu dan sebagainya, itu bisa kita usap lalu ini terlindungi dengan baik. Oke. Ada kombinasi nggak, memungkinkan nggak sih? Maksudnya soft pastel ini dikombinasi dengan alat-alat yang berbeda gitu. Oh iya, sangat. Misalkan bisa. Watercolor atau saya nggak tahu. Mungkin bisa. Yang paling dekat sebetulnya soft pastel dengan charcoal itu kan sama-sama kayak serbuk dia, atau karbon. Hampir mirip dia. Oh, yang biasanya dipakai untuk hitam putih ya? Iya, hitam putih ini ya. Ini adalah charcoal. Nah, lalu kalau saya mau bikin gradasi gitu, saya pakai yang abu-abu aja. Ini soft pastel, di sebelahnya abu-abu. Lalu saya campur. Ini dia bisa. Nah, itu. Dan sama-sama chartnya. Iya, sama-sama kapur ya. Iya, sama-sama kapur. Oke. Nah, ini dia. Keren. Ini mungkin secara garis besar ya, Mas Edi, untuk material dan treatmentnya. Artinya ada satu pengetahuan buat kita yang mau untuk belajar atau memakai media soft pastel. Tentu harus ada pengetahuannya gitu. Nah, selain itu kalau peminat soft pastel agak kesulitan memiliki kertas soft pastel yang bermerek gini atau yang bagus gini, bisa mencobanya di kertas amplas sebetulnya. Ini kertas amplas, dia CC 1200. Oh, halus dia. Nah, misalnya kalau kita gambar di sini misalnya, dia juga bisa untuk soft pastel. Tentu amplas dengan mesh yang halus ya. Halus. Ini juga enak. Nah, terus. Iya. Nah, ini udah cukup enak. Ini campurannya gradasinya bagus sekali.
Tapi memang ukurannya sangat terbatas iya, ya. Ini ukurannya terbatas, maka jadi, untuk kita pengen yang gede-gede, kita memerlukan ini. Hanya A4 aja ya. Iya. Terus maaf, ini ada alat untuk itu menghaluskan. Kalau untuk menggosok gesso ini ke kertas yang mau kita poles menjadi kertas soft pastel. Ini spon ya, untuk gesso ya. Jadi kita masukin, kita polesin. Jadi kalau kita ingin melukis yang ukuran 1 meter lebih misalnya, tidak ada kertas soft pastel yang seukuran 1 meter. Maka kita bisa memakai triplek. Ini kita gosokin ke ini, gesso ini kita gosokin ke triplek. Maka dia akan jadi seperti kertas soft pastel. Oke. Nah itu makanya seniman-seniman soft pastel di luar dia memberikan keterangan di karyanya itu soft pastel on board. Nah itu dia. Karena dia memakai gesso pada selembar papan gitu, triplek gitu. Nah ini kertas amplas. Ya. Mungkin 15 menit bersama Mas Edi ini. Ya. Apa Mas? Kok ketertarikan Mas Edi terhadap referensi soft pastel sebagai material? Saya tertarik dengan soft pastel karena dia agak menyulitkan ya, karena dia meninggalkan serbuk. Jadi ketika kita memasukkan atau menambahkan satu pewarnaan lagi pada layar berikutnya, maka tidak seluruhnya nempel di kertas. Ada yang jatuh lepas begitu, tidak seperti kita kalau bikin gradasi main pensil begitu. Yeah. Nah itu lebih mudah. Tapi kalau di soft pastel sapuan yang berikutnya itu bisa menyapu sapuan warna yang di bawahnya atau sebelumnya. Nah itu jadi mesti dengan sabar kita menambahkan warna dan mencampurnya. Selain itu tentu saja kenangan dengan soft pastel ini kan kenangan tentang waktu dulu saya suka ngumpulin kapur tulis warna waktu SD dulu. Yeah. Saya takjub waktu pertama kali ada lihat kapur warna yang warna-warni merah, biru, hijau itu. Karena waktu kelas 1-2 SD itu tahu saya kapur cuma putih. Yeah. Lalu setelah saya kelas 3 gitu saya lihat ada kapur warna yang berwarna-warni. Artinya keistimewaan apa untuk membuat sebuah karya seni? Iya. Kenapa menjadi pilihan yang menarik menurut Mas Edi? Iya, karena soft pastel ini memiliki ciri khas yang berbeda, karakter yang berbeda dengan pensil warna ataupun charcoal gitu ya, ataupun pensil, ataupun cat atau akrilik dan sebagainya itu dia berbeda. Jadi kita kayak bisa ada, nah memang pakai cat air, pakai apapun masih bisa sih. Cuma kita tahu bahwa yang kita karakter goresnya itu kapur gitu dia, dia kapur. Oke, tentunya lebih pada orientasi membuat gradasi. Iya terus betul. Media yang dipakai juga lebih mudah dibawa untuk on the spot dan sebagainya ya. Betul sekali. Ya. Nah ini dia. Wah, jadi waktu saya ngarsir begini itu ada serbuknya yang tertinggal di sini. Tapi karena dia cukup bagus kertas amplasnya ini, itu dia masih enak mengikat dia. Ya. Iya. Enak. Kalau kita menggambar di kertas yang terlalu licin, tidak bisa gitu. Oke Mas, tentu ini sangat menginspirasi buat kita teman-teman semua untuk mencoba, dan mungkin juga bukan mencoba tapi merefresh atau penggunaan secara teknis dari soft pastel ini. Sangat menarik Mas. Ya, dan saya pingin ini jadinya, pingin nanti saya coba-coba. Karena saya sangat tertarik dengan beberapa tema-tema landscape ya. Iya. Mungkin saya akan coba ke sana. Eksplorasi. Mengayakan sekali ya. Iya. Enak banget gitu ya. Jadi karena dia pensil gini atau batangan gini itu nggak terlalu capek kita berkarya nih, karena kita bisa sambil duduk nyantai. Nah, sambil studi warna atau studi bentuk gitu. Secara spesifik ini cocok untuk
bentuk atau karakter apa Mas? Wajah atau hampir semua ya, atau termasuk abstrak landscape sekalipun bisa ya. Abstrak juga bisa iya, ya? enak sekali dia. Jadi kalau kita main abstrak itu kan kita tinggal main pada sisi batangnya ini aja kan. Oh iya, saya pernah beberapa lihat karya-karya tokoh-tokoh abstrak yang menggunakan pastel juga. Pastel ya, nih. Iya. Enak sekali dia. Nah, karena kita memakai sisi samping kan. Ya. Tinggal dimainkan aja maunya gimana gitu kan. Jadi simple. Hanya saja dia tidak sepopuler cat air misalnya atau lukisan atau akrilik ya. Jadi tidak banyak yang berkarya main soft pastel. Mungkin karena kesulitan cara menggunakan soft pastel ini, yaitu dia meninggalkan banyak serbuk. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin kertasnya tidak semudah dijumpai oleh orang-orang yang menyukai cat air misalnya atau drawing. Kalau drawing sama cat air kertasnya banyak sekali. Kertas soft pastel terbatas. Kalau kita masuk ke pergi toko material lukisan seperti toko-toko alat lukis, itu kertas untuk soft pastel itu di rak-rak alat-alat lukis itu jarang sekali ada. Kadang nggak ada sama sekali. Padahal kita bisa memakai kertas pasir, kertas amplas, sandpaper, itu ya, yang rate-nya itu 1.200. Oke. Nah itu dia seperti kertas tapi dia halus. Nah itu bisa untuk latihan memakai soft pastel. Oke. Terima kasih Mas Edi. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi melanjutkan sebuah tema pameran ini Mas. Tema pameran tunggal, parade pameran tunggal 51 perupa. Ini Mas Edi banyak menampilkan karya-karya dengan tema-tema yang tidak jauh dari suasana sekarang ya. Banyak masker, terus ada safety untuk tangan yang harus pakai penutup gitu. Apa kira-kira yang bisa disampaikan melewat karya-karya Mas Edi? Peristiwa pandemi ini kan tidak pernah ada dalam kasanah berpikir kita sebelumnya, karena pandemi flu burung itu 100 tahun lalu itu, dan kita pun hanya tahu dari bacaan-bacaan saja, tapi sebagai sebuah pengalaman langsung, pendidikan kita pun tidak pernah mengajarkan tentang sejarah pandemi. Kita hanya diajarkan tentang sejarah bencana alam, atau kita juga terbiasa mengalami bencana alam, gempa ataupun ya tsunami seperti di Aceh ataupun di Palu ya waktu itu ya. Nah itu jadi peristiwa bencana alam itu ya kita tidak heran gitu, dan kerap terjadi walaupun kita tidak tahu kapan. Tapi yang paling menghentakkan itu adalah pandemi ini, karena itu kita tidak melihat virusnya, tetapi itu mengubah seluruh kebiasaan hidup kita. Bahkan keluar rumah takut, bahkan takut untuk bersalaman, takut untuk berpelukan, takut untuk bertemu orang. Bahkan di dalam satu rumah sekalipun, kalau saya pulang ngajar gitu, saya harus mandi. Itu di tahun-tahun pertama pandemi itu, saya setiap kali kalau keluar dari rumah lalu pulang lagi ke rumah, saya mandi. Jadi bagaimana apa yang tidak saya pernah lihat virus itu, tetapi yang dampaknya sudah membuat banyak sekali perubahan itu, banyak sekali korban dan banyak sekali gangguan ekonomi dan sebagainya, itu mengubah cara hidup saya sehari-hari, sedikit-sedikit cuci tangan dan sebagainya. Jadi maka saya memilih tema pandemi ini itu, yaitu berupa simbol-simbol masker, sarung tangan, itu sebagai cara saya mengungkapkan inilah peristiwa yang luar biasa dan ada banyak kesedihan sebetulnya dari cerita tentang pandemi ini. Banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi pandemi ini juga yang membuat roda-roda industri
kapitalisme itu bisa berhenti sejenak, terinterupsi sejenak. Bagaimana jalan-jalan jadi sepi, tempat-tempat wisata menjadi sepi. Nah itu, jadi alam memaksa manusia yang kita nih orang modern ini terbiasa untuk punya mobilitas yang tinggi, bergerak. Nah itu, alam memaksa kita untuk berdiam di rumah. Jadi ini yang mungkin secara simbol disampaikan di karya-karya Mas Edi ya. Betul. Jadi ada tumbuhan yang tiba-tiba bersemi di antara di tubuh kita. Itu karena saya berpikir bahwa di masa pandemi ini saya harus banyak menanam. Nah itu karena saya sadar limitasi waktu hidup saya semakin pendek. Jadi waktu saya melukis ini saya melihat bahwa umur itu seperti kelipatan 2 minggu aja. Kalau kena hari ini maka 2 minggunya bagaimana? Karena itu kan kalau kita kena positif maka nasibnya ditentukan 2 minggu ke depan. Nah saya merasa bahwa di dalam limitasi yang semakin pendek ini bagaimana saya bisa menanam untuk yang bersifat jangka panjang. Nah itu, maka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh keluar dari kulit tubuh saya itu adalah harapan-harapan, impian-impian yang masih saya pendam, yang saya simpan dan yang akan saya tanam supaya nanti sebagian mungkin akan tumbuh dan berbuah, mungkin sebagian harapan itu akan mati dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan. Apa temanya, Mas? Gunung jiwa. Gunung jiwa. Iya, gunung jiwa. Jadi apa yang ada dalam jiwa kita ini menggunung, tapi orang lain kan tidak merasakan, tidak melihat gitu. Tetapi kekhawatiran, kecemasan pada hal-hal yang tidak berwujud, hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata itu menggunung. Nah, maka bagaimana orang hanya melihat puncaknya saja kan, yaitu kita bermaskeran gitu kan. Kita ketemu orang orang lain bermaskeran. Tapi sebetulnya di dalam pertemuan itu setiap orang punya gunung jiwa masing-masing. Setiap orang punya gejolak keresahan masing-masing. Nah itu yang saya angkat menjadi sebuah karya. Ya tentunya gunung dalam pengertian tafsir yang sangat bebas ya. Iya, gunung setumpuk dia kan. Tumpukan kekhawatiran, tumpukan kecemasan. Dan itu dengan keyakinan kita bisa memindahkannya ya. Iya. Nah, seniman itu dia mesti mengamati kenyataan yang sedang berlangsung, lalu bagaimana itu disampaikan kepada publik lewat karya. Jadi saya berusaha menangkap itu sebisa yang saya lakukan. Oke, menarik sekali Mas Edi. Sekiranya apa yang kita sudah lakukan saat ini bisa membuat satu imajinasi atau gagasan-gagasan baru ke depan. Karena proses ini rupanya belum berakhir ya. Iya, belum. Sepanjang pameran ini masih ada karya-karya baru yang akan bikin, dan karya yang belum selesai juga akan selesai. Nah itu. Jadi memang pameran di studio ini menarik karena kita sebetulnya memamerkan cara kerja kita. Kita sebetulnya mempresentasikan kebiasaan kita dalam berkarya dan juga mempresentasikan bagaimana kita mengelola setiap elemen-elemen yang ada di studio ini, mengembangkannya menjadi bahasa karya. Oke, keren dan sukses selalu untuk pameran dan kegiatan kesenian ke depan. Salam. Terima kasih Mas.